5 orang warga Kulon Progo berstatus orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di RSUD Wates. Jenazah Dandim Kuala Kapuas, korban tabrakan kapal di Kuala Kapuas dimakamkan di TMP Ratna Bantala. Salam Indonesia. Ya, pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat dari Yogyakarta dan Jawa Tengah siap kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan bersama saya Aris Sulistyo. Dan saya Fiorentina Mentari. Inilah seputar Jogja selengkapnya. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menerima satu pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 yang baru berusia 3 tahun. Ya pemirsa, pasien tersebut mengalami batuk pilek dan demam sepulang dari Kota Depok, Jawa Barat dan sempat menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. RSUP Dr. Sarjito sejak 9 Maret lalu sedang memantau satu pasien balita laki-laki berusia 3 tahun yang termasuk pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Pasien tersebut diketahui mengalami gejala demam, batuk, dan pilek dan sebelumnya sempat dirawat di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dokter spesialis anak konsultasi paru RSUP Dr. Sarjito, Dr. Amalia Setiati, menuturkan pasien balita yang dalam pengawasan tersebut sebelumnya berkunjung ke Kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 27 Februari hingga 3 Maret 2020. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pasien yang bersangkutan tidak kontak langsung dengan orang yang positif corona. Kemudian setelah bulan, 4 hari yang lalu, itu sekitar tanggal 3 Maret, ya, ada gejala batuk pilek, sampai di Jogja ada batuk pilek, dan ada riwayat berkunjung ke daerah yang positif, agak dianggap dari negara, tapi ini dari kota yang ada positifnya, maka dia termasuk dalam pasien dalam pengawasan. Karena memang ada gejala batuk, pilek, demam, dan agak sesak napas. Sementara itu, PLH Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswisanto memastikan, hingga saat ini belum ada pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakitnya. RSUP Dr. Sarjito saat ini hanya merawat pasien balita tersebut yang statusnya masih dalam pengawasan. Pada hari ini saya harus menyampaikan kembali bahwa hingga detik ini insya Allah tetap juga bahwa tidak ada pasien yang terinfeksi coronavirus di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu hasil swab dan darah pasien balita tersebut dari Litbangkes Kemenkes. Diperkirakan hasilnya baru datang dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Visintiarina, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, RSUD Wates kembali mengisolasi dan memantau 4 warga Kulon Progo yang mengeluh menderita batuk pilek seusai pulang umroh. Ya, dengan ini jumlah warga Kulon Progo yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 ada 5 orang. Juru bicara Pusat Informasi COVID-19 Dinas Kesehatan Kulon Progo, Baning Rahayu Jati menyatakan, hingga Selasa pada tanggal 10 Maret 2020, sudah ada 5 warga Kulon Progo yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19. Dari jumlah ini, 4 orang dirawat inap di ruang isolasi RSUD Wates dan 1 orang menjalani rawat jalan. 4 orang yang dirawat inap terdiri dari 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 lainnya perempuan. Sementara yang dirawat jalan berjenis kelamin laki-laki. Seluruh ODP tersebut diketahui baru pulang dari umroh dan transit di negara terjangkit COVID-19. Sebagian dari mereka memeriksakan diri secara mandiri ke RSUD Wates karena mengeluh sakit batuk. Sebagian lainnya dirujuk dari puskesmas. Para ODP ini seluruhnya berusia lansia sehingga memerlukan perhatian khusus mengingat imunitas tubuhnya yang sudah banyak berkurang. Pasien yang ada di rujuk ke RSUD sampai pagi tadi saya masih mendapatkan informasi bahwa semuanya adalah masih dalam pemantauan, belum masuk ke pasien dalam pengawasan.
Ya, kami masih menunggu perkembangannya sampai 14 hari atau kalau memang kondisinya sudah baik mungkin akan dipulangkan. Kami menunggu informasi dari rumah sakit nantinya. Kalau hasil labnya sendiri seperti apa? Karena tidak masuk dalam pasien dalam pemantauan, pengawasan, maka tidak diambil spesimennya. Kita menggunakan penentuan diagnosis sesuai standar yang ada. Kelima ODP tersebut hingga saat ini masih belum diambil spesimennya untuk uji laboratorium. Pengambilan spesimen hanya dilakukan untuk orang yang sudah berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan. Status ODP adalah status tingkat awal dari 3 tingkatan yang diberikan sebelum seseorang dinyatakan positif COVID-19. Orang dengan status ODP hanya akan dipantau selama 14 hari dan jika kondisinya membaik bisa dipulangkan. Apabila kondisi kesehatan ODP tidak membaik, maka statusnya akan ditingkatkan menjadi PDP. Jika kondisinya juga tidak membaik, statusnya baru ditingkatkan menjadi suspek atau terduga. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, sementara itu Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah saat ini merawat 2 pasien suspek atau terduga COVID-19. Ya pemirsa, kedua pasien mengeluh demam dan batuk sepulang berpergian lintas provinsi. RSUD Dr. Muwardi Solo saat ini sedang memantau 2 pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, kedua pasien tersebut berusia sekitar 60 tahun dan mengeluhkan menderita demam dan batuk setelah bepergian ke provinsi lain. Namun demikian kedua pasien tersebut tidak memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Kedua pasien datang ke RS Dr. Muwardi pada Minggu 8 Maret malam. Saat kedatangan, kedua pasien mengalami demam dengan suhu tubuh berkisar 37 hingga 38 derajat Celcius. Pihak rumah sakit telah mengambil sampel swab tenggorokan dan pada hari Senin 9 Maret langsung mengirimkannya ke Litbangkes Kementerian Kesehatan. Kondisi kedua pasien tersebut kini terus dipantau di ruang isolasi rumah sakit. Kasubag Hukum dan Humas RSUD Dr. Muwardi Solo, Eko Haryanti, belum bisa mengkonfirmasi kedua pasien tersebut positif atau negatif COVID-19. Menurutnya, seluruh data pasien sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga nanti Dinkeslah yang akan memberikan konfirmasi. Data sudah kami serahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi karena rumah sakit ini milik provinsi sehingga kami ada kebijakan dan itu juga diberikan dari Kementerian Kesehatan bahwa data satu pintu, informasi satu pintu sehingga nanti yang memberikan statement, memberikan data dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti silahkan konfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan saja. Heru Kristianto, Jogja TV. Pemirsa, Raja dan Ratu Belanda kunjungi Keraton Yogyakarta. Dan informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Mau melatih keterampilan mata dan tanganmu? Mainkan Coloratorial. Menumbuhkan jiwa seni dan kreativitas karena warna berpengaruh kepada pengembangan mental dan kecerdasan. Pilih pulaumu, ikuti permainannya. Wow, jadi gradasi warna. Ungkap fakta uniknya dan tingkatkan ketertarikanmu kepada budaya Indonesia. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
Kembali Anda menyaksikan Seputar Jogja. Pemirsa, tingkat partisipasi masyarakat DIY dalam sensus penduduk online sejauh ini masih sangat minim. Ya, dari data Badan Pusat Statistik atau BPS DIY, baru 7,96% penduduk yang memanfaatkan sensus penduduk online hingga awal bulan Maret tahun ini. Fakta sepinya partisipasi sensus penduduk secara online tersebut menjadi sorotan dari para anggota DPD RI Dapil DIY. Para anggota senator ini berharap BPS dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar target 21% dari sensus penduduk online ini bisa tercapai pada hari terakhir, yakni 31 Maret mendatang. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut diduga akibat minimnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan sistem online yang diberlakukan. Sebagian besar warga DIY masih menganggap sensus penduduk hanya dilakukan secara tatap muka atau wawancara langsung oleh petugas sensus. Untuk menggenjot partisipasi sensus online tersebut, keempat anggota DPD RI DIY siap membantu BPS dengan memanfaatkan jaringan konstituen. Apakah sosialisasinya kurang maksud saya, ataukah memang kesadaran masyarakatnya belum? Karena ada yang minta tidak ngisi lewat online tapi minta diwawancarai. Udah anunya BPS rantai KWN katanya. Kepala BPS DIY Heru Margono mengaku tidak terlalu khawatir mengenai minimnya partisipasi warga dalam sensus penduduk online. Bila sistem online yang mulai digulirkan 15 Februari tersebut sepi peminat, pihaknya siap menggenjot sensus melalui metode wawancara. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu khawatir karena begini, memang ada anggapan kok rendah sekali gitu. Tapi rendah sekali, bukan rendah amat gitu. Pertama itu. Yang kedua memang tadi seperti saya sebutkan faktornya memang banyak, termasuk kesadaran masyarakat kan itu nggak bisa kita oya-oya toh gitu. Toh juga nanti kalau seandainya mereka tidak bisa berpartisipasi dalam SP online itu, nanti kita datangi di SP wawancara. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi penilaian itu bukan berhenti pada SP online, tapi sensus penduduk secara keseluruhan. BPS memastikan hingga batas akhir sensus penduduk dan keterlibatan 7.000 petugas lapangan, program sensus penduduk 2020 akan selesai sesuai target, termasuk dalam pendataan orang dengan gangguan kejiwaan. Foyan Ahmad, Jogja TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Raja dan Ratu Belanda berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono X pun memberikan cindera mata berupa belangkon perak untuk Raja dan Ratu Belanda. Raja dan Ratu Belanda Willem-Alexander dan Maxima Zorreguieta-Ceruti melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Tiba di Keraton Rabu pagi, Raja dan Ratu Belanda didampingi GKR Mangkubumi, GKR Condrokirono, GKR Maduretno dan GKR Bendoro menuju Regol Keben dan disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas. Menyambut Raja Willem, Sri Sultan Hamengkubuwono menggunakan pakaian adat Takwato Sorjang dengan corak kembang berwarna merah muda dan kulukan goro yang pertama kalinya dipakai dalam rangka menyambut tamu kenegaraan. Raja dan Ratu Belanda mengadakan pertemuan tertutup di Gedung Jene selama 15 menit. Sri Sultan Hamengkubuwono pun memberikan cindera mata berupa belangkon perak untuk Raja dan Ratu Belanda. Setelah mengadakan pertemuan, Raja dan Ratu Belanda menuju Bangsal Kencono disambut tarian Beksan Lawung Ageng Yasan Dalem Sepisan yang merupakan karya dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan pertemuannya dengan Raja dan Ratu Belanda sebagai momen silaturahmi antar negara. Sebelumnya Raja Belanda Willem-Alexander pernah bertandang ke Yogyakarta saat sang ibu Beatrix masih bertahta. Ya hanya aja kenangan. Beliau itu dulu kan pernah ikut ibunya pada waktu kesini. Ya, Ratu Beatrix itu kan Pangeran William itu kan ikut pada waktu itu. Jadi sekarang posisinya beda, dia datang ke sini ya kan. Ada pembicaraan khusus kembali lagi ke sini ngobrol aja gitu.
kemungkinan kerjasama sister province atau seperti apa nggak tahu? Ya tadi yang dia dialog Mangkubumi tadi, yang untuk otis sama apa tadi. Kalau kita sekedar ngobrol aja. Ada kemungkinan. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan Belanda memiliki sejarah panjang dalam perkembangan bangsa Indonesia. Tidak hanya sejarah, namun juga peran serta di Indonesia termasuk di bidang ekonomi. Selain membawa sebanyak 190 pengusaha dari Belanda, pihaknya berharap hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda dalam bidang ekonomi dapat berkembang pesat di tengah era global yang penuh tantangan. Beliau kan nggak hanya berkunjung-kunjung ke Jakarta, dalam hal ini kan beliau membawa sekitar 190 bisnis. Jadi dalam hal ini hubungan ekonominya juga mendapatkan porsi yang besar, investasi, perdagangan, dan juga untuk turisme. Nanti ke depan akan ada kerjasama di bidang ekonomi dengan ada banyak. Iya, dalam bidang investasi termasuk juga tengah-tengah dunia yang penuh tantangan sekarang ini kan perlu mencari partner-partner atau mitra-mitra yang bisa dipercaya untuk membangun kerjasama di masa yang akan datang, termasuk kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi. Tidak hanya ke Keraton Yogyakarta, Raja dan Ratu Belanda juga menyambangi Kampung Cyber, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan melihat pentas sendratari di Candi Prambanan. Visintiarina, Jogja TV. Pemirsa, jenazah Dandim Kuala Kapuas korban tabrakan kapal di Kuala Kapuas dimakamkan di Tempe Ratna, Bantala. Ya, tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Mau cari kerja? Yuk kunjungi dan ikuti Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2020 di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Gratis. Acara ini dipersembahkan oleh investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis. Selte, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Seputar Jogja. Pemirsa, jenazah Komandan Distrik Militer 1011 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Letkol Kavaleri Bambang Kristianto Bawono tiba di rumah duka di Klaten, Jawa Tengah.
Ya, dan jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ratna Bantala, Klaten secara militer dan dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI M. Effendi. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Dandim 1011 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Letkol Kavaleri Bambang Kristianto Bawono, di rumah duka Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Klaten. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat untuk disemayamkan. Usai dilakukan kebaktian, jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ratna Bantala, Klaten. Pemakaman dilakukan dengan cara militer dan dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 4 Diponegoro, Majen TNI M. Effendi. Atas dedikasinya saat melaksanakan tugas, Letkol Kavaleri Bambang Kristianto Bawono mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Kolonel Kavaleri Anumerta. Almarhum Kolonel Kavaleri Bambang Kristanto Bawono gugur dalam melaksanakan tugas, tepatnya pada tanggal 9 Maret di wilayah Kalimantan Tengah. Naik pangkat Dia dengan keputusan Presiden dia akan dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel Anumerta. Kolonel Kavaleri Anumerta Bambang Kristianto Bawono meninggalkan seorang istri bernama Sinta Nugrahini serta 2 orang anak, yakni Samuel yang baru berusia 12 tahun dan Lala 8 tahun. Semasa hidupnya Bambang Kristianto Bawono dikenal sebagai seorang pendiam dan dekat dengan sanak saudaranya serta memperhatikan keluarga maupun masyarakat di desanya. Selama menjadi prajurit TNI, almarhum juga dikenal baik dan tegas dalam menjalankan tugas dan menjadi sosok tauladan bagi anggotanya. Memang pribadinya orang yang ulet dan orangnya terampil, di samping itu ya biasa beliau mulai kecil udah mandiri. Jadi seorang polisi yang sering selalu ditinggal dinas sehingga dia mulai SMP pun sudah bisa. SD, SMP, SMA itu jarang tungguan orang tuanya, jadi dia besar mandiri. Dia sama mbahnya di Klaten. Letkol Kavaleri Bambang Kristianto Bawono gugur dalam tugas saat melaksanakan survei pengamanan kunjungan Ratu Belanda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 9 Maret 2020. Dandim Kuala Kapuas ini menjadi salah satu korban meninggal dalam kecelakaan speedboat di Sungai Sebangau Kereng, Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta diprediksi berawan. Kemudian Sleman hujan sedang, sementara Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul cerah berawan dengan suhu keseluruhan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Ya pemirsa, sementara itu sebagian wilayah Jawa Tengah meliputi Purworejo berawan, sedangkan Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo esok hari diprediksi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Ya, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar Jogja edisi hari ini. Sesaat lagi akan hadir Warta Advertorial dan dilanjutkan dengan Pawartos Ngayu Jokarto. Ya pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia. Mau cari kerja? Yuk kunjungi dan ikuti Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2020 di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Gratis. Acara ini dipersembahkan oleh atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga.
Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Mau cari kerja? Yuk kunjungi dan ikuti Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2020 di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Gratis. Acara ini dipersembahkan oleh Perkembangan pariwisata tidak lepas dari peran serta masyarakat yang ikut ambil bagian di dalamnya. Bahkan di era saat ini, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Dengan adanya potensi wisata di suatu daerah, maka akan banyak orang berkunjung dan mampu memberi pemasukan bagi warga sekitar. Namun demikian, diperlukan sinergi antara warga dan pemerintah dalam membangun potensi pariwisata suatu daerah. Karena daya tarik suatu tempat wisata tidak lepas dari peran serta masyarakat, maka warga di sekitar harus menerima dan menyediakan kebutuhan wisatawan dengan cara menyediakan jasa seperti berjualan kuliner, souvenir, atau menyediakan homestay. Agar banyak cara yang bisa dilakukan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung, salah satunya dengan menggelar berbagai event di destinasi wisata. Berbagai hal tentang pariwisata ini terungkap dalam acara bedah buku yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPRD DIY bersama Komisi D DPRD DIY di Balai Desa Jepitu Girisubo, Gunung Kidul. Saya salah seorang penulis. Saya yang diberi mandat oleh pimpinan untuk hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Antara 15 sampai 20 menit saya akan menyampaikan sekilas saja catatan lapangan. Jadi catatan hasil pendampingan program pokmi, parkir, toilet. Menurut anggota Komisi D DPRD DIY Rani Widayati, bedah buku membangun pariwisata dari bawah ini sangat penting bagi masyarakat sekitar Jepitu Girisubo. Isi dari buku tersebut bisa menjadi dasar mereka dalam meningkatkan perekonomian yang selama ini hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja. Pada siang hari ini kami dibentuk Balai Desa Jepitu kami akan bicara bedah buku. Yang pertama tujuannya bedah buku terkait dengan judul membangun pariwisata dari bawah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengajak masyarakat setempat untuk membaca. Kenapa kami memilih buku bedah buku tentang membangun pariwisata dari bawah? Karena kita tahu bahwa Gunung Kidul itu adalah pertama yang menjadi andalnya adalah pariwisata. Sehingga kami berharap masyarakat untuk belajar. Anjar Ardityo, Jogja TV. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD DIY kembali menggelar bedah buku. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Desa Trimurti, Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul dengan membahas buku berjudul Kebijakan Membangun Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, karya Bambang Sunaryo pada Rabu siang di Balai Desa Trimurti. Bedah buku hasil kerjasama DPAD DIY dengan Komisi D DPRD DIY ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di desa-desa. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY Juli Sugiarto mengatakan, kegiatan bedah buku sengaja dilaksanakan di tingkat desa agar kesadaran masyarakat untuk membaca kian meningkat. Minat baca masyarakat di DIY tergolong tinggi. Berdasarkan data di tingkat nasional, DIY menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Hal tersebut juga didukung oleh sejumlah pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk meningkatkan budaya minat baca tersebut, DPAD DIY terus menggerakkan perpustakaan desa sebagai tempat pembelajaran.
Selain itu juga dilaksanakan kegiatan berupa bedah buku dengan mengangkat judul buku sesuai dengan potensi di wilayah. Budaya literasi di Jogja cukup tinggi karena pustakawan-pustakawan kami bergerak dengan baik. Jadi ada kerjasama di Pemda tingkat 1 juga dengan tingkat 2 dan dengan di desa-desa. Adapun demikian juga itu dulu yang sekarang Pak Sekda, yang dulu Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga itu Pak Aji, itu pernah mencanangkan kalau di DIY itu diminta perpustakaan sekolah sampai tahun 2023 harus sudah terakreditasi. Penulis buku Bambang Sunaryo mengatakan buku tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang terkait dengan kepariwisataan, termasuk masyarakat luas yang mempunyai keterkaitan dan minat terhadap kepariwisataan. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan kepariwisataan mempunyai karakter yang sangat bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pelaku dalam suatu pemahaman yang komprehensif. Nah, saya ingin sekali nanti bisa berbuat lebih banyak lagi dengan panduan-panduan kita punya ini, karena undang-undang ini memandatkan itu. Di tingkat nasional harus membuat ini adalah panduan merencanakan pembangunan pariwisata tingkat nasional. Di provinsi juga membuat ini, tapi kalau ini dilegitimasi dengan PP, ini alhamdulillah sudah jadi tahun 2010. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Quintarto Heru Prabowo mengatakan, Bantul memiliki potensi wisata yang luar biasa. Desa Trimurti Serandakan akan menjadi titik pariwisata di wilayah barat. Untuk itu, Desa Trimurti harus siap menjadi kawasan yang berkembang. Berbicara potensi wisata sebenarnya sangat komplit. Sing boten duwe gunung berapi, liyane duwe bersih kagungan gunung yang bertekstur itu. Sekarang tanahnya sedang saya urus, nanti ada gunung Mengger. Andri Julianto, Jogja TV. Didukung oleh cat aluminium dari Emco. Salam Indonesia. Sekeng dalu pamirsa pepanggihan malih kalian kula Asteria Retno Swastiastuti salebeting pawartos Ngayogyakarta. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika Ngayogyakarta uji coba perdana taksi drone. Kejawi menika ugi badhe katur pawartos awit isu virus corona kunjungan wisata dhateng Borobudur Suto. Kejawi kalih pedikan pawartos kala wau ugi badhe kaaturaken pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak cangkeping pawartos Ngayogyakarta. Awet risak kagerus ilenin toyo, kretek kenet ing Jalan Yogyakarta Panggang kilometer 21 badhe tumuli dipun dandosi. Komisi C DPRD DIY nitip priksa dhateng lapangan lan ngajab Dinas PUPR DIY tumuli tumandang. Kalih minggu saksampunipun talut kretek longsor, kretek kenet ingkang dumunung ing Jalan Yogyakarta Panggang wiwit nampi kawigatosan. Komisi C DPRD DIY niti priksa dipun ampingi dening bidang bina marga Dinas PUPR DIY. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Gimi Rusdin Sinaga rumaos prihatos awit risakipun kretek menika. Kretek ingkang dipun bangun rikala taun 18 gangsal menika inggih akses ingkang nyambetaken masyarakat Bantul
kalian wewengkon Kabupaten Gunung Kidul Iring Kidul, awit saking menika perlu tumuli dipun dandosi. Komisi C usul penanganan darurat kanthi masang bronjong dhateng perangan talut ingkang longsor. Dene kangge jangka panjang, Komisi C usul Kretek Kasbah dipun bangun malih kanthi konstruksi ingkang langkung sae sarta nyundhukaken kaliyan wiyaring lepen. Situasi ini ya sangat darurat juga ya, karena jalan ini sangat penting ya untuk keperluan masyarakat, apalagi ini dilalui dari Bantul ke Gunung Kidul. Nah, tadi sampai Bu Camat bilang kalau sampai roboh nanti anak sekolah lewat mana? Kalau alternatif malah jadi 6 kilo, 7 kilo, bahkan sampai 8 kilo. Makanya kami mohon dari Komisi C, bukan mohon lagi, minta ini segera ditangani. Kasih Bina Marga Dinas PUPR DIY Bambang Goib meratelaken sampun ngusulaken lampah kangge ndandosi Kretek Kasbah dhateng Pemda DIY. Dene menawi dipun sarujuki pramila badhe tumuli dipun dandosi. Lampah kangge ndandosi Kretek Kasbah inggih nanjakaken anggaran tak terduga watawis Rp1,5 miliar. Nanging menawi kawontenan dhateng lapangan beda pramila badhe dipun larasaken kaliyan kabetan. Penanganan jangka pendek maupun jangka panjang ini sudah kita usulkan untuk jangka pendek, kita usulkan untuk membuat bangunan pengaman longsoran, pengaman tebing dengan membuat pasangan bronjong-bronjong tadi sampai dengan pada dari dasar sungai sampai elevasi yang paling yang longsor tadi. Itu penanganan jangka pendek yang kami usulkan ke Pemda DIY. Anang Zainuddin, Jogja TV. Taksi drone sepisanan rakitan anak negeri uji terbang perdana datang landasan udara Gading Wonosari Gunung Kidul. Taksi drone menika kaajab saged dados kendaraan alternatif ing Indonesia. Sasampunipun riset sadanguning 3 taun, taksi drone ingkang dipun rembakakaken dening Frogs Indonesia uji coba terbang dhateng landasan udara Gading Gunung Kidul. Taksi drone menika dipun gadang saged dados kendaraan alternatif ing Indonesia. Tataran kawitan riset taksi drone damelan anak negeri menika sampun alasaken anggaran gangsal miliar rupiah lan mujudaken generasi kaping kalih saking drone saderengipun. Drone menika jinangkepan 8 baling-baling kanthi tenaga penggerak ngginakaken baterai lan saged momot kalih penumpang utawi barang kanthi bobot awratipun 200 kg. Salebeting uji coba penerbangan perdana taksi drone menika dipun telengaken kangge ningali sedaya fungsi komponen. Drone kanthi seri 282 menika dereng dipun idini mabur inggil vertikal menapa dene horizontal. Dene salebeting uji terbang perdana, taksi drone saged mabur langkung saking 1 meter. Kanthi maneka pembenahan lan riset ingkang sampun linampahan wiwit September 2017, taksi drone menika kaajab saged dipun ginakaken kanthi saktrebipun. Ini kan kita memang harus melalui tahapan-tahapan ya. Tidak boleh langsung terbang tinggi maksimal. Kita pertama harus terbang hover dulu, hover itu kita naik vertikal, lalu baru nanti kita coba untuk terbang cruise-nya. Walaupun ini juga harus dibatasi, jangan sampai lebih dari skenario. Kita kan punya skenario untuk sampai bisa terbang sesuai dengan spesifikasi itu harus ada tahapan-tahapan. Frogs Indonesia rantamanipun badhe launching taksi drone ing wulan Juni benjing. Sawetawis catetan sampun dipun tampi dening tim nalika uji coba. Salah satunggalipun inggih limit motor ingkang kedah dipun cundhukaken kaliyan kawontenan cuaca. Frogs Indonesia pitados taksi drone Frogs 282 badhe dados salah satunggaling mode transportasi alternatif ing Indonesia. Drone menika ugi minangka bukti bilih Indonesia saged repat unggul kaliyan nagari sanes. Evaluasi sementara mungkin limit motornya kita perlu naikkan. Karena mengingat di sini kemungkinan karena dingin dan agak lembab udaranya, jadi massa jenis udaranya agak lebih berat. Jadi mungkin di situ motornya agak
kurang bisa menstabilkan. Tapi sebenarnya sudah terangkat, motornya sudah cukup kuat. Dari beberapa revisi mungkin ada dari flight control sih. Kalau kita mau kerjakan hari ini karena waktu tidak cukup jam 8, jadi kita sudah mungkin nanti kita akan jadwalkan ke pengujian. Anjar Ardityo, Jogja TV. Meratahipun isu nularipun virus corona, dayani para bakul empon-empon lan jampi kelarisan. Janggeping pawartos badhe katur sawetawis wekdal malih. Tetepo nyawiji kalian Jogja TV. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Ada game baru di gadgetmu. Main game yang asik, belajar mengenal ragam warna dan budaya Indonesia. Pilih pulaumu, jelajahi setiap levelnya, latih keterampilan mata dan tanganmu. Wow, jadi gradasi warna. Ayo, bermain terus dan ungkap fakta unik dari Color Tutorial MCO. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. MCO, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Kepingin sehat? Digosok saja pakai Param dan minyak gosok Enggal Sehat. Param gosok Enggal Sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, gondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok Enggal Sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Pondasi Kretek Modran ingkang dumunung ing Desa Plangu, Kecamatan Trucuk, Klaten, ambrol. Lan dipun kuwatosaken badhe ngganggu ilenan toya menawi lepen tengkeng bena. Bab menika nampi kawigatosan mirunggan saking para anggota dewan ingkang gadah rantaman badhe nggantos kretek menika mawi kretek gantung. Rantaman badhe nggantos kretek modern ingkang sampun risak mawi kretek gantung menika dipun tilakaken dening Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sarta anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah Kadarwati nalika tetinju kawontenan kretek saksampunipun wonten laporan bilih pondasi kretek ingkang nyambetaken 3 kecamatan sampun ambrol. Kejawi kretek kasebat inggih akses vital tumrap warga masyarakat lan petani. Kretek ingkang mawi saka tengah dhateng lepen kepara njalari kathah uwuh ingkang semangsang dhateng kretek. Kawontenan menika saged njalari bena awit ilenan lepen kirang rancak. Nanging rantaman bangun kretek gantung menika inggih taksih nyerantos pasarujukan saking masyarakat lan muspika ing 3 kecamatan inggih menika Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas lan Kecamatan Trucuk kangge dipun ajengaken dhateng anggaran perubahan tahun 2022. Kita bersama-sama di sini itu melihat yang jembatan viral kemarin, apakah betul sih Modran ini kondisinya seperti apa, isunya patah, isunya dan lain. Ternyata kita melihat ini memang disebabkan satu cuaca, kedua keadaan
bambu yang apa? Rumpun bambu. Ya, rumpun bambu itu yang berapa dapur itu kan terseret arus yang menutup. Dengan menutup ini kan membuat peluang untuk banjir dan gogosnya tanah di bawah jembatan ini. Nah, gogosnya tanah ini kan perlu bronjong-bronjong. Tadi kita berbicara dengan Pak Lurah dan teman-teman dari Bengawan Solo yang dari Jateng juga sudah siap, ada dari BPDB di Klaten sebelah Sungai Pak Arif siap untuk bronjong besok pagi dikirim, kemudian juga membantu membersihkan ini bambu-bambunya. Kan saya komunikasi dulu sama Pak Lurah tentang terkait kewenangan yang berada di jembatan ini seperti apa. Ternyata kan ini dulu jembatannya swadaya. Dan memang kalau dari pemerintah itu sebenarnya sudah ada jembatan baru saja dianggarkan melalui orang liar. Cuma karena ini juga ternyata walaupun ilegal tapi vital. Dan nanti sudah ada kesepakatan nanti biar Pak Lurah berhubungan dengan Pak Camat kemungkinan nanti di perubahan kita dorong untuk dianggarkan ini jembatan tapi gantung Pak. Gantung. Kenapa kok gantung? Karena biar sampah ini tidak menumpuk karena ketika ada tiang-tiang penyangga jembatan ini justru itu yang membuat setiap saat ada hujan intensitas tinggi maka sampah akan menumpuk. Kretek mudran panjangipun selangkung meter lan wiyar 1,5 meter. Kretek menika inggih dados margi sidatan tumrap warga. Nanging sasampunipun kretek dipun tutup, warga ingkang badhe langkung inggih kedah ngalang sawetawis tebih. Kegiatan sehari kacau ini. Nah, tiap hari lewat sini Pak? Iya. Untuk aktivitas anak-anak juga ya? Ya, anak sekolah. Pertanian? Pertanian juga? Pertanian juga. Nah. Lewat Jawa selalu. Agak jauh? Jauh. Nah. Sri Haryadi, Jogja TV. Awit dipun pitados empon-empon saged kangge nangkal virus corona, bakul empon-empon ing peken induk Klaten kelarisan daganganipun. Kejawi menika samangke ugi kathah warga Ngayogyakarta ingkang pados secang celup unjukan tradisional saking bahan baku rempah. Erna, salah satunggaling bakul empon-empon ing peken induk Klaten meratelaken sampun sepeken pungkasan kelarisan. Sasampunipun isu virus corona meratah lan empon-empon dipun pitados saged kangge nangkal nularipun virus kasebat, empon-empon kados dene komoditas ingkang tansah cumawis. Jinis empon-empon lan rempah ingkang laris inggih menika kayu manis, temulawak, serai, kunir lan jahe merah ingkang dipun pitados saged ndayani badan dados langkung takat. Oh, banyak sekali Mas, lebih dari biasanya. Sejak kapan Bu itu Bu? Itu Selasa. Seminggu? Oh. Selasa. Jenisnya apa saja yang dicari Bu? Biasanya jahe, kunyit, temulawak, kayu manis sama serai. Iya, satu paket gitu ya? Iya. Nah, harganya berapa Bu? Kalau di sini paling 10.000 sudah 5 macam Mas. 5 macam. Iya. Kanthi regi Rp10.000, masyarakat sampun saged pikantuk gangsal jenis rempah salebeting setunggal paket. Kejawi empon-empon ing Ngayogyakarta secang celup produksi gamping inggih laris. Kanthi nanjakaken maneka rempah, secang celup dipun pitados saged ndayani badan anget lan langkung takat dhateng sesakit. Seminggu pungkasan dateng salah satunggaling rumah produk secang celup ing kawasan Gamping Sleman tansah dados jujukan warga. Wiwit meratahipun virus corona, secang celup laris. Kejawi saged mundhut langsung, konsumen ugi saged weling lumantar online. Kalau dari kami kan kita sudah di sini kandungannya sudah lebih lengkap. Jadi sekarang ini orang kan lebih senang praktisnya kan dibanding dia harus merebus dulu apa dulu, sedangkan di tempat kami ini juga sama-sama herbal. Jadi otomatis omset juga kita naik. Tapi sebetulnya bukan karena adanya virus ini kita terus ingin membumingkan ya. Cuma yang jelas memang di sini ada kandungannya empon-empon itu yang memang diperlukan untuk tubuh gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya corona, kita untuk penyakit dan virus-virus yang lain itu dengan penggunaan minum yang rutin, minuman herbal yang rutin yang ada di bumi kita ini gitu. Itu memang untuk menanggulangi semua. Bagaimana caranya untuk mengetahui khasiatnya? Ya dilihat kandungannya. Ada jahe, ada serai, ada cengkeh.
maka nanti masyarakat sendiri yang bisa menyimpulkan bahwa minuman ini punya manfaat untuk ya menangkal masuk angin, pusing-pusing, pelega pencernakan, ya. Kemudian yang sekarang lagi jadi masalah besar dunia adanya wabah corona, maka ramuan secang celup ini bisa menekan laju perkembangan dari virus corona atau COVID-19. Racian unjukan ingkang sampun kawentar wiwit jaman kawuri menika sakmangke boten namung dipun remeni kalangan sepuh kemawon nanging ugi kalangan wiranem. Purwanto, Hari Atmaja, Jogja TV. Pamirsa kangge mengeti ambal warsa kaping 189 taun Purworejo, Pemkab Purworejo nggelar pameran foto. Jangkeping pawartos badhe katur sawetawis wekdal malih tetepo nyawiji kalian Jogja TV. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Buat pembayaran zaman sekarang, penjual dan pembeli ingin yang praktis dan cepat. Sekarang bisa dengan Kris. Satu QR Code untuk berbagai aplikasi pembayaran QR. Caranya pun sangat praktis. Cukup scan Kris, atau scan Kris di perangkat scanner yang tersedia. Kris juga bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, serba praktis dan serba bisa. Kris, Quick Response Code Indonesian Standard. Mau cari kerja? Yuk kunjungi dan ikuti Job Fair yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Maret 2020 di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Gratis. Acara ini dipersembahkan oleh Awit nularipun virus corona dhateng maneka nagari, gunggung wisatawan ngamonco ingkang plesir dhateng Candi Borobudur suda sakalangkung kathah. Pihak pengelola ugi nindakaken kupiya ngawekani nularipun virus corona kanthi mreksa suhu badan saben wisatawan ngamonco ingkang dhateng. Kados makaten menika, paniti priksa suhu badan tumrap wisatawan ngamonco dhateng loket mlebet Candi Borobudur. Pihak pengelola Taman Wisata Candi Borobudur sengaja niti priksa suhu badan wisatawan ngamonco kanthi ngginakaken thermal scanner kangge ngawekani nularipun virus corona. Kejawi niti priksa suhu badan, pihak pengelola Taman Wisata Candi ugi suka fasilitas hand sanitizer utawi cairan cuci tangan. Pihak pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko mratelakaken nularipun virus corona dhateng sawetawis nagari mangaribawani dhateng kunjungan wisatawan ngamonco ingkang susut ngantos 30% tinimbang tahun kapengker. Oh pasti sudah ada kunjungan, Wisman turun pasti karena dari Cina, dari wilayah Asia ini sudah benar-benar mereka berkurang ya.
yang masih ada dari wilayah Eropa masih ada, tapi juga sudah mulai tidak seperti tahun lalu ya. Dampaknya kepada kami pasti tentunya di pendapatan masih akan berdampak karena Wisman ini turun kurang lebih sudah dibandingkan dengan tahun lalu udah 30% turunnya untuk bulan Februari ya. Untuk Maret ini kan kita belum ya, kan kita baru di awal Maret. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu untuk bulan Februari kita udah turun 30%. Pelaporan Ahmad Farizal saking Magelang, Jawa Tengah, kangge Jogja TV. Mengeti ambal warsa kaping 189 Purworejo, Pemkab Purworejo nggelar pameran foto wohing pakaryanipun para Bupati Kawuri. Kaajab kanthi pameran menika, masyarakat saged mangertos dhateng maneka hasil pembangunan ingkang sampun kasembadan kagayuh. Mengeti ambal warsa kaping 189 taun Purworejo, Pemkab Purworejo nggelar pameran foto dhateng Paseban alun-alun wetan lan kilen. Kanthi mameraken foto-foto bupati sepisanan ngantos sakmangke sarta maneka asil pambangunan ingkang sampun kasembadan kagayuh. Asisten 3 Pram Prastyo mratelaken salebeting pameran foto menika dipun pameraken maneka wohing pakaryan monumental saking para bupati Kawuri ngantos sakmangke. Inggih ingkang wujud infrastruktur, margi, peken menapa tini lampah perekonomian sanesipun. Yang pertama mengingatkan kembali bahwa Purworejo sejak awal memang bertekad untuk senantiasa membangun untuk menjadi lebih baik, lebih mulia, karena itu maknanya Purworejo. Kemudian kami juga ingin mengedukasi bahwa para pendahulu-pendahulu kita itu punya karya-karya monumental yang sampai hari ini kita masih bisa menikmati. Mulai dari bupati yang pertama dan selanjutnya. Hampir beberapa proyek fisik infrastrukturnya hari ini masih kita nikmati. Sehingga kalau kita paham ini adalah karya-karya para pendahulu, yang moga-moga muncul perasaan menghargai karya, menghargai pembangunan dan hasilnya. Kanthi pameran foto menika, kaajab masyarakat saged mangertos maneka asil pembangunan wohing pakaryanipun para Bupati Kawuri, satemah rumaos Handarbeni lan purun tumut ngopo kawis kanthi saktrebipun. Pambuti Nugroho, Jogja TV. Paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika, malem Kemis Pahing 11 Maret 2022 utawi 16 Recep 1953 taun wawu windu sangara. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya sarta kula Asteria Retno Swastiastuti ngaturaken agenging panuwun awit kawigatosan panjenengan lan tetepo nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Didukung oleh Emco Thinner B, tinernya Emco.
Beragam info event, komunitas, dan tokoh seni budaya siap menyegarkan suasana di ruang santai Anda malam ini. Info menarik apa yang bakal dikupas di Jogjanesia episode kali ini? Tampil solo, mantan wartawan wanita di media Bali Post yang kini banyak berkecimpung sebagai penulis ini menyampaikan kegelisahannya tentang kondisi perempuan Indonesia lewat puisi di panggung Centini. Sejumlah wanita juga ikut sampaikan kegelisahannya saat berkecamuk dengan asmara juga di atas panggung Centini. Kreativitas tanpa batas menggabungkan musik tradisional dan modern dipertontonkan oleh sejumlah pria. Ulasan lengkapnya hanya di Jogjanesia. Menusukkan beratus pensil warna-warni ke jantungku. Melukis mata, amoniak dan cairan hijau yang terus mengalir dari mulut. Terlahir dengan nama Ida Ayu Oka Rusmini, salah satu penulis Indonesia ini merupakan penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa untuk karya puisinya berjudul Saiban. Tak pernah bosan berkarya, terinspirasi dari Selat Centini, Oka Rusmini kembali berpuisi. Menambah deretan karyanya, juga menyampaikan kegelisahannya tentang berbagai permasalahan yang menyudutkan kaum Hawa saat ini. Esok pagi, matahari pecah membenturnya. Katanya, tubuhku tertutup, aku tak bisa membukanya. Apa ini? Lendir dingin yang mengupas batang tubuhku. Tak bertangkai. Mana daging segar itu? Aku akan mencairkannya. Tubuhku lapar. Sudah kau siapkan daging bakar kesukaanku. Aromanya mendinginkan pori-pori tulang. Seperti biasa, lelakiku mengantuk, lalu membenturkan kepalanya di kaca. Maghrib datang, mengupas tulangku. Matanya terpejam dengan tumpukan buku di atas tubuhnya. Detak jam berhenti. Aku merangkai cairan otakku. Hujan mematahkan pucuk kambojaku. Aku meletakkan tubuh. Lelaki itu datang lagi. Selusin pisau, obat bius, dan kerak tulang disodorkan kepadaku. Katanya, buka kakimu. Jari telunjuknya patah. Lelakiku datang, wajahnya tanpa irama, matanya kusam, makin meluap dari bibirnya. Asap rokok menelan otaknya. Dengan kasar, kubuka kakiku. Tubuhku menelan putih telunjuknya. Kutelan dia